Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana Teh? Sehat Teh? Alhamdulillah saya. Siap. Bahasa naon itu bahasa Sunda Bahasa itu aja Teh. Biar ada yang lain bisa ngedengerin. Takutnya ada bahasa di Sunda. luar. Takutnya ada yang di luar Sunda nggak ngerti Teh. Siap. Oke. Sip. Bentar. Oke, langsung aja dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Mardika. Di sini saya diamanai sebagai moderator untuk menengahi diskusi malam ini. Saya berasal dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sekarang berada di semester 4. Oke, langsung saja. Kita sebelum ke pembukaan, kita akan bacakan dulu untuk CV dari Teh Bandawati ini. Pertama, usia sekarang 21 tahun, pekerjaan suhlerin dan praktikantin atau siswa dan magang. Alamat di Indonesianya, Dusun Lebak Naga, RT 03 RW 06, Desa Sekarwangi, Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, Indonesia. Aktual sekarang di Munchen, Bayer, Jerman. Bayer Munchen. Instagramnya ada @bandawati07. Hobi membaca, memasak, olahraga, dan bela diri. Bahasa ada Sunda, Indonesia, Inggris, dan Jerman. Skillnya ada komputer, Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Pendidikannya kita akan bacakan juga. Tahun 2015 sampai 2018 SMA 1 Cimalaka, 2012 sampai 2015 SMPN 1 Buah 2, 2007 sampai 2012 SDN Cilangkap 1, dan di TK Islam Ya Bunaya. Prestasinya juga cukup menarik. Ada 2017 juara 2 Maca Warta atau Pasanggiri Bahasa Sunda UPI Bandung tingkat Jawa Barat. 2017 juara 4 Olimpiade Bahasa Jerman A1 tingkat Provinsi Jawa Barat. Keren. Untuk organisasinya ada Sekretaris 1 OSIS SMPN 1 Buah 2 dan 2016-2017 Sekretaris 1 OSIS SMAN 1 Cimalaka. Pengalaman 2018 sampai 2019 au pair Madhan dan 2019-2020 Madhan ya itu Bundesfreiwilligendienst 2020 sampai sekarang Ausbildung zur Heilerziehungspflege atau sekolah pendidikan dan keperawatan orang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Oke Teh, langsung saja kita ke bincang-bincang di Education Talk hari ini. Yang pertama mungkin yang boleh diteteh dulu lah. Mau apa dulu yang ingin disampaikan untuk pendahuluan. Silakan Teh. Ya, barangkali kembali lagi perkenalan. Nama saya Dewi Bandawati. Ya, genau. Umur 21 tahun dan sekarang sedang Ausbildung zur Heilerziehungspflege. Jadi sekolah sambil kerja di Jerman. Tepatnya di kota München, Bayern, Germany. Genau. Ke Allianz Arena terus ya Teh? Kita mulai. Oke, pertama. Ya, alhamdulillah deket di daerah sini. Ya, siap, mantap. Oke Teh, mungkin kita langsung masuk aja ke inti dari Education Talk ini. Pertamanya Teh, Rai mau tanya, bagaimana sih persiapan sebelum kuliah atau sekolah di Jerman ini Teh? Boleh dijelaskan Teh ke rekan-rekan semua? Oke, persiapannya dulu karena emang di SMA 1 Cimalaka, saya ngambil lintas minat bahasa Jerman. Dan setelah itu jadi, terinspirasi ingin belajar gitu. Terus sampai akhirnya sama guru bahasa Jerman saya waktu itu Bu Neni. Mencari kesempatan untuk Bu Neni Suryani. Genau, terus cari kesempatan untuk bagaimana caranya bisa ke Jerman. Karena waktu itu kan pengennya lanjut kuliah juga kan. Cuma pas cari-cari informasi untuk kuliah ke Jerman itu sebenarnya sangat menarik karena
biaya kuliah di Jerman itu kan dibilang itu sangat murah ya dibanding dengan negara maju lainnya. Karena kayak biaya semesternya itu sekitar 300 sampai 350 euro. Dan itu kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain itu udah sangat murah. Tapi untuk kuliah S1 di Jerman itu nggak ada, sangat jarang banget ada beasiswa S1 gitu. Karena apa? Si biaya kuliahnya juga sangat murah, jadi sangat jarang ada biaya S1. Cuma sistem pendidikannya ini yang sangat rumit. Jadi pokoknya waktu itu sistem pendidikan Jerman itu emang sangat rumit sampai akhirnya jadi cari alternatif lain sampai aku bisa ke Jerman itu dengan program au pair. Jadi waktu itu pas kelas 3 SMA itu sudah siap-siap kayak gitu untuk mengikuti program au pair yang dimana hanya membutuhkan sertifikat bahasa A1. Jadi semenjak itu ikut ujian, dan ujiannya juga hanya bisa di Goethe Institut, sertifikat ujian yang diakui di sini tuh yang dari luar negara ini ya, Eropa itu hanya dari sertifikat Goethe Institut. Akhirnya saya waktu itu ambil ujian A1 dan berbarengan dengan bersamaan dengan waktu ujian nasional ya. Jadi waktu itu sudah persiapannya itu udah dari jauh-jauh hari kayak gitu. Ya, sampai akhirnya ikut A1 terus cari-cari persyaratan lainnya dan akhirnya menemukan jalan untuk ke sini. Itu sih. Boleh. Nah, menarik Teh. Tadi ada au pair. Au pair itu apa ya, Teh? Sama Goethe itu boleh dijelaskan ya, Teh? Takutnya kan kita nggak tahu gitu. Oh iya ya. Oke. Apa itu au pair? Au pair itu kayak kita tuh tinggal bersama keluarga Jerman. Jadi sebenarnya program au pair itu berlaku di seluruh dunia ya. Jadi di mana kita tuh tinggal di keluarga angkat, di sebuah keluarga angkat, dan kita itu mengikuti kursus bahasa negara itu. Tapi jadi kita itu kerja membantu mereka dalam mengurus anaknya. Kayak jadi tugasnya itu waktu saya kan beda-beda ya, tiap keluarga itu beda-beda. Waktu itu kayaknya harus diceritakan kembali lagi dari awal au pair ini. Ceritain aja Teh, nggak apa-apa. Ya, jadi pas waktu au pair itu karena program au pair ini kan ini ya, maksudnya tuh kayak dari Indonesia tuh sudah sangat ini juga. Jadi ada program au pair, FSJ dan Ausbildung. Kayak gitu. Nah, untuk program au pair ini kayak ada juga sih di Indonesia tuh udah ada juga banyak yang melalui agen-agen kayak gitu. Tapi waktu itu saya emang mandiri, jadi mencari keluarga angkat untuk menjalani au pair ini secara mandiri di website Au Pair World. Kayak gitu. Jadi di situ tuh kita itu menulis, saya bikin profil kayak gitu kan. Kayak kapan saya ingin memulai au pair-nya, terus di mana gitu. Dan kemampuan bahasa yang dipunya itu apa aja kayak gitu. Dan waktu itu karena emang saya itu emang sangat tertarik dengan bahasa asing dan juga sepak bola. Jadi di profil saya itu saya menulis bahwa saya itu prefer untuk kayak menjaga anak laki-laki gitu. Karena di situ saya kayak emang lebih tahu tentang tentang sepak bola, sampai akhirnya ada satu keluarga angkat yang tertarik dengan profil saya karena di situ tertera tentang sepak bola. Jadinya seperti itu. Ngeklop berarti ya, dia juga suka bola berarti ya Teh? Ya, jadi si anaknya tuh emang suka bola, dan kebetulan emang keluarga ini tuh keluarga sepak bola gitu. Jadi dari kakak-kakaknya tuh pemain sepak bola. Dan si adiknya yang saya jaga itu, dia juga tentunya pemain bola. Waktu itu dia umur 6 tahun kayak gitu. Sampai akhirnya ada kontak terus klop, jadi
semua persyaratan kayak gitu untuk pengajuan visum dan lain-lain ya alhamdulillah lancar. Kayak gitu. Oke. Dan untuk Gute itu Nah, itu. tempat kursus bahasa Jerman. Jadi ada Gute itu kan dari Jerman gitu kan, Gute Institut, tempat kursus bahasa Jerman, dan di Indonesia itu terdapat 2 kalau nggak salah di Jakarta ya, emang di Jakarta dan di Bandung, dan ada juga Wisma bahasa Jerman itu yang di Surabaya kalau nggak salah. Dan waktu itu saya ujian bahasa Jermannya di Goethe Institut Bandung. Jadi sertifikat yang dikeluarkan Goethe ini diakui secara resmi untuk pengajuan visa ke Jerman. Gitu. Oke. Menarik Teh. Nah, pengen tahu juga Teh, kenapa Teteh memilih negara Jerman Teh untuk studi ataupun au pair itu? Gimana tuh Teh? Kenapa pilih Jerman? Kenapa nggak Belanda gitu, nggak Perancis atau Spanyol karena Real Madrid, Madridista gitu? Ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Kenapa ya? Pasti sebenarnya karena saya fans Real Madrid ya, saya sukanya Real Madrid. Kenapa sih nggak ke Spanyol gitu kan? Salah alamat. Nah, ya ini alasannya karena saya juga kan bahasa yang saya bisa kan, maksudnya yang sudah dipelajari bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Oke. Ya, jadi kemungkinan terbesar untuk lanjut itu ya di Jerman kayak gitu. Dan maksudnya kayak dunia sepak bola Jerman juga kan nggak kalah menarik ya. Meskipun dibandingkan dengan Liga Spanyol nggak terlalu ini. Cuma kan kalau di Piala Dunia kayak gitu, timnas Jerman masih ini kayak gitu sih. Oke Teh. Kalau misalnya alasannya simpel karena sepak bola sih. Berarti udah kemana aja nih Teh selama di Jerman itu? Selama di Jerman sebelum corona ya, baru ketiga stadion besar yang ada di sini. Stadion pertama yang saya kunjungi itu Stadion VfB Stuttgart, Mercedes. Klub apa tuh? Stuttgart. Yang Stuttgart. Itu klub ini. Klub Stuttgart. Ya. Pertama itu karena saya waktu itu opernya itu di kota Stuttgart, di dekat kota Stuttgart. Terus saya pernah juga ke stadion kedua itu ke Signal Iduna Park. Borussia Dortmund, kenal? Iya dong, saya juga kan fans bola. Terus yang ketiga sekarang di sini. Yang ketiga di sini Allianz Arena. Dan alhamdulillah juga sudah berkesempatan untuk mengunjungi Stadion Real Madrid Santiago Bernabeu. Jauh nggak Teh? Nggak jauh ya berarti Jerman, Belanda, Spanyol itu ya? Nggak jauh gitu kan? Kalau ke Belanda itu kayak perbatasan gitu loh, di bagian mana ya, dekat dari Düsseldorf kayak gitu tuh, Dortmund kayak gitu tuh dekat ke Belanda. Sebenarnya tuh Jerman itu kan di tengah-tengah Eropa ya, jadi perbatasannya tuh dikelilingi negara-negara Eropa, itu yang nilai plus juga kenapa saya memilih Jerman kayak gitu. Tapi kalau ke Spanyol itu lumayan jauh sih, waktu itu saya juga ngambil pesawat. Naik pesawat. Kirain nggak bisa pakai kereta nggak Teh antar negara Eropa itu Teh? Bisa, sebenarnya bisa. Ada juga bus, bisa naik bus. Oke. Kayak di Jawa aja gitu ya, di pulau Eropa. Oke Teh, kita ke topik berikutnya, yaitu gimana sih Teh kehidupan Eropa atau di Jerman pada khususnya gitu, yang Teteh selama ini alami? Apakah ada perbedaan gitu dengan Indonesia atau gimana? Ya, awal-awal yang bikin ini tuh soal kendaraan umum. Karena di sini tuh semuanya maksudnya kayak kendaraan umumnya tuh sangat maju ya, sudah maju dibanding dengan Indonesia. Jadi kedatangan bus itu sangat tepat. Maksudnya kayak biasa sih, maksudnya kayak telat 1-2 menit kayak gitu, tapi itu tuh bener-bener kayak sekitar jam segitu tuh udah ada gitu kan. Beda dengan di Indonesia, kalau di Indonesia tuh kan
apa kayak bus yang kayak gitu kan kita yang nunggu gitu Iya, kan. oke. Maksudnya kayak maksudnya datang tanpa ada ininya gitu. Entah Sendiri gitu kan ya. kapan gitu. Nah, kalau di sini tuh beneran jam menitnya tuh beneran tepat gitu. Oh, oke. Berarti udah terorganisir berarti ya. Kumaha? Ya, sangat terorganisir. Itu sih yang pertama. Yang kedua masalah sampah. Jadi di sini tuh sangat diperhatikan ya masalah sampah ini. Jadi dipisah-pisah gitu. Waktu itu pusing banget kan karena di situ ada beberapa warna ton sampah kayak gitu dan jenis-jenisnya. Kayak untuk plastik doang, kayak kemasan-kemasan makanan, terus yang sisa-sisa makanan, terus ada juga yang sampah bio kayak dari tanaman yang kayak gitu-gitu. Terus sampah ini juga kertas dan itu tuh nggak bisa dicampur. Terus kayak makanan yang pakai gelas kayak gitu ada tempatnya juga. Itu sih yang pembelajaran pertama datang ke sini tuh itu. Siap. Kalau Jerman itu terkenal di Eropanya dengan negara yang bersih atau kotor, Teh? Karena ada tuh berita katanya. Rapih sih. Lebih rapih berarti ya. Oke. Kalau misalnya Teteh waktu ke Jerman. Tapi ya kalau misalnya Ya gimana? Sok lanjut. Oke, kalau misalnya Teteh kan dari Indonesia gitu, dari Sumedang, terus ke Jerman, ke Eropa langsung gitu. Ada culture shock atau, aduh kok gini ya di Eropa gitu. Ada gitu nggak Teh waktu pertama datang ke Jerman sana? Jujur pas waktu yang bikin kaget itu, karena waktu itu saya tuh datangnya pas bulan Agustus ya, dan itu masih musim panas. Dan saya tuh nggak banyak baca-baca, kayak bener-bener baca-baca tentang Jerman tuh nggak terlalu banyak ya, karena hanya tentang sepak bolanya, jujur sih. Terus gimana? Terus pas waktu itu, pas datang itu kan bulan Agustus tuh masih maksudnya musim panas kan, dan saya tuh nggak tahu kayak perbedaan waktu di sini tuh kayak gimana. Dan saya landing di Frankfurt itu kayak jam 9 malam. Bukan jam 9, jam 19 kayak jam 7 gitu kan. Terus pas dateng kaget dong pas keluar dari apa? Dari bandar itu kaget pas keluar, masih terang kayak Masih gitu terang kan. gitu ya, Matahari karena masih beda. bersinar. Itu sih yang bener-bener yang kaget itu doang sih pas waktu datang, perbedaan waktu di sini kayak gitu. Karena kan di Indonesia pokoknya jam 6 sore itu udah ini ya, Gelap lah, udah gelap udah kayak gitu. maghrib gitu ya. Pas di sini jam 7 masih terang, dan itu tuh bener-bener matahari mulai tenggelam tuh kalau misalnya bulan Agustus kayak jam 9, jam 10-an, setengah 10 kayak gitu baru. Itu sih. Oke. Yang jadi culture shock itu perbedaan waktu dan lamanya matahari bersinar. Oke. Berarti sama ini Teh, by the way, Teteh ini berangkatnya dari beasiswa atau dari au pair yang tadi atau biaya sendiri Teh, kalau boleh tahu gimana? Mandiri. Mandiri. Oke. Biaya mandiri, jadi kayak hanya ya dengan ini, maksudnya dengan program au pair ini jadi bisa dapat visa untuk legal ya datang ke Jerman itu melalui program au pair ini, karena jadi kebanyakan yang saya tahu tuh yang mau liburan ke Jerman itu tuh kan mesti ada visa ya. Dan minimalnya, dan sepengetahuan saya tentang guru saya yang Bundani itu juga datang ke sini tuh menggunakan juga surat undangan dari sini. Maksudnya kayak ada kenalan di sini dan bisa memberikan surat undangan untuk pengajuan visa. Dan proses pengajuan visa ini sangat ini juga sih, mendebarkan. Gimana, kenapa tuh bisa mendebarkan gitu? Karena pas
semua persyaratan itu benar-benar, maksudnya kayak sistem Jerman itu sangat ini banget dengan birokrasinya. Birokrasinya dan sangat banyak dengan kertas-kertas itu beneran harus ada gitu kan. Semua dokumen syarat saya itu mesti ada kayak gitu, dan waktu itu tuh saya tuh deg-degannya tuh karena emang masih 18 tahun gitu kan. Waktu pas pembuatan paspor juga dari imigrasi itu dipertanyakan ini mau kayak gimana gitu kan. Harus benar-benar ada sampai 2 kali kayak gitu karena harus ada surat dari orang tua, jaminan orang tua kayak gitu mengizinkan untuk pembuatan paspor yang kayak gitu-gitu. Apalagi pas di kedutaan besar ya di KJRI itu, bukan KJRI, apa sih? Ya pokoknya di kedutaan besar Jerman itu, yang bikin itunya tuh itu sih. Karena di situ tuh ada juga dites bahasa Jerman lagi dengan asli orang Jermannya. Jadi pas pembuatan visa itu ada sesi pertanyaan dengan petugasnya yang asli orang Jerman, dan di situ tuh beneran kayak deg-degannya karena langsung ngomong bahasa Jerman gitu kan. Tapi alhamdulillahnya waktu ngerti lah. Yang penting ngerti gitu. Walaupun waktu itu masih belum apalah kemampuan bahasa Jermannya kayak gitu. Iya. Karena belajar bahasa itu yang paling penting itu penggunaannya sih. Oke. Nah kembali ke topik awal teh, buat suasana kelas ataupun sistem belajar yang di Jerman itu gimana teh selama teteh kuliah di keperawatan ini teh? Suasananya tuh kayak gini. Oke, diceritakan lagi dari awal ya. Untuk program Ausbildung ini, ya jadi program, jadi setelah OPR itu aku tuh nggak langsung kuliah. Jadi mengikuti 1 tahun dulu program Bundesfreiwilligendienst, itu tuh program kerja sosial kayak gitu. Sampai akhirnya saya ambil jurusan ini karena di jurusan ini tuh dibutuhkan, jadi di setiap negara jadi punya sistem pendidikannya masing-masing setiap negara bagian, dan kebetulan saya di Bayern dan daftar di sekolah yang sekarang saya ya belajar di sini. Persyaratannya itu harus 2 tahun kayak pengalaman kerja di bidang sosial. Jadi saya dapat ijazah kayak gitu, sertifikat kerja dari keluarga angkat saya selama 1 tahun, dan saya mengikuti 1 tahun program kerja sosial ini. Makanya saya bisa langsung lanjut kuliah, maksudnya bukan kuliah sih, sekolah ini. Karena basicnya ini emang orang-orang yang ngambil jurusan ini tuh teman-temannya tuh kayak udah berpengalaman banget loh, beberapa tahun kayak pengalaman di pekerjaan sosial kayak gitu, di disabilitas lah. Jadi di sini tuh orang-orang yang disabilitas itu kayak ada pendidikannya dari TK yang disebut sekolah ya maksudnya kalau di Indonesia sekolah luar biasa kayak gitu kan. Dan ada juga tempat tinggal yang khusus untuk mereka kayak gitu. Untuk suasananya di kelas itu kayak kaget aja sih, maksudnya kayak pas waktu Bundesfreiwilligendienst ya, waktu itu kan 1 tahun itu saya mendapat seminar-seminar, dan di mana seminar itu kan ada juga dengan anak-anak Jermannya kan, dan di situ tuh kaget karena guru yang menjelaskan itu hanya mengucapkan sepatah kata, terus kita selaku murid yang aktif gitu. Jadi gurunya tuh hanya ini loh. Jadi pas di seminar itu tuh hanya mengatakan oke, tentang ini kayak gitu kan. Langsung ditanya kepada kita selaku murid kayak gitu kan. Was meint ihr? Apa pendapat kalian tentang ini? Jadi semuanya tuh aktif, sampai kaget itu untuk pertama kalinya di seminar ini, karena emang di situ mayoritas orang Jerman, anak-anak Jerman yang baru lulus sekolah abitur. Dan kayak wow, oke. Kalau di Indonesia pada diam-diam berarti ya misalnya. Ya, kan beda ya, maksudnya kayak pengalaman di kelas pas waktu di Indonesia tuh kayak
yang yang mengajukan diri untuk menjawab tuh kan hanya beberapa gitu kan. Sedangkan di sini tuh mereka tuh sangat kayak gimana, ambisi gitu kan, Antusias ngotot gitu. mereka pengen memberikan pendapat mereka kayak gitu kan. Tapi di sini yang bagusnya juga waktu itu mereka dengan etika sih, maksudnya etikanya juga bagus kan. Jadi mereka tuh nggak akan ngomong sebelum dipersilahkan sama gurunya. Jadi kayak mereka tuh mengangkat tangan dan nggak menurunkan tangannya hanya untuk sampai mereka tuh dapat bagian untuk ditunjuk untuk berbicara kayak gitu. Dan itu sih yang bikin kaget ya itu. Jadi di sini tuh sistem sekolahnya tuh lebih aktif siswanya kayak gitu. Oke. Kalau sistem belajarnya teh, kalau misalnya di Australia mungkin kayak ada lecture, ada gimana gitu, terus tugasnya apakah menumpuk atau gimana teh? Saya kan mulai sekolah ini tuh dari bulan September dan alhamdulillah waktu itu bulan September sampai November lah ya masih present. Present itu langsung ya datang ke sekolah bukan online kayak gitu. Ya dengan tugas-tugas itu nggak terlalu banyak ya. Sistem sekolah Ausbildung itu sebenarnya kayak gini. Jadi kan rata-rata itu 3 tahun ya, berlangsung 3 tahun. Dan di situ tuh karena terdapat juga kita tuh terikat kontrak kerja juga. Jadi dalam 1 minggu tuh misalnya kayak gini yang normal ya, yang berlangsung 3 tahun itu kayak 3 hari kita kerja, 2 hari sekolah dalam 1 minggu. Jadi di situ Oke. Senin sampai Minggu kan, Senin sampai Minggu. Tapi kan Unter der Woche itu yang hari Senin sampai Jumat gitu. Jadi Oke. misalnya Senin sampai Rabu sekolah, kerja 2 harinya kita sekolah kayak gitu. Oh, oke oke. Berarti ada prakteknya juga, lebih ke praktek berarti ya? Agak berbeda juga sistem sekolahnya. Jadi saya tuh 1 minggu full sekolah, 1 minggu kerja kayak gitu. Jadi satu full 1 minggu Senin sampai Jumat itu sekolah, terus minggu depannya tuh ya di tempat kerja kayak gitu. Tugas kayak gitu karena setiap harinya tuh sekolah saya tuh dari 8:30 sampai 3:30 sore. Jadi kalau pas asli itu nggak terlalu banyak ini ya, nggak terlalu banyak tugas, nggak. Dan jarang banget guru itu ngasih tugas. Jadi langsung di situ kayak sistemnya tuh banyak kerja kelompok. Terus langsung pokoknya sistemnya tuh yang saya ini tuh sangat cepat sekali sih pembelajaran tuh. Jadi kayak materi ini dibagi-bagi kelompok kelompok ini menjelaskan ini dan langsung berembuk lagi di kelas. Dan yang paling itu pembagian kelompok yang itu tuh kayak di pas waktu pengalaman saya pas masih SMA ya, kayak pembentukan kelompok tuh lama gitu kan, siapa kayak gitu kan. Jadi memakan waktu dan kalau di sini tuh sangat efisien kayak gitu. Dan kerja kelompoknya juga sangat efisien, kayak kerja kelompok 15 sampai 20 menit. Jam sekian kumpul lagi kayak gitu. Oh, tepat Kayak gitu waktu sih. Jadi juga berarti benar-benar ya? menghitung menit itu di sini tuh sangat tepat waktu kayak gitu Kalau di sih. sini janji jam 9, Cuma pas tapi waktu jam 12. nah itu janji jam 9 di sini kayak 5 menit Kan itu sebelumnya tuh sering udah gitu kan? kalau di sini 5 menit sebelum perjanjian itu sudah ada kayak gitu. Oke. Itu sih yang kayak sekarang selama online unterricht ya bahasanya tuh online unterricht homeschooling. Sekarang udah kerasa banyak tugas banget. Kebayang dong dari jam 8:30 sampai jam 4 di depan maksudnya kayak di depan laptop. Terus kayak istirahatnya tuh beneran kayak gini loh. Kayak gurunya tuh ngasih istirahat 5 menit. Beneran 5 menit tuh 5 menit. 5 menit tuh beneran 5 menit kayak gitu. Dan dari itu tuh kan kayak ya kita punya istirahat yang cukup panjang 40 menit tapi beneran kayak jam mulainya itu menitnya tuh beneran tepat waktu juga. Jadi kayak yang bikin kewalahannya tuh karena dari satu bahasa juga sih.
Maksudnya saya juga sekarang sudah ada maksudnya bahasa B2, tapi masih banyak juga yang harus dipelajari dan itu yang masih jadi kendala sejauh ini kayak gitu. Dan tugasnya tuh benar-benar ya kayak gitulah. Oke. Oke Teh, mungkin kita masuk ke tips and trick mungkin ya Teh dari Teteh gitu untuk teman-teman ataupun Rai gitu kalau misalnya mau ke sana kayak gimana Teh? Boleh Teh di-share? Ya, maksudnya ke negara asing manapun itu, yang pertama itu pelajari bahasanya, karena sangat penting. Jadi kayak saya tuh masih memegang teguh ini ya, maksud prinsip dari guru bahasa Indonesia saya waktu SMP, dengan menguasai bahasa kita bisa menguasai dunia. Jadi kalau kita ingin menguasai dunia tuh emang beneran kita tuh harus menguasai bahasanya. Oke. Jadi yang penting ke negara manapun itu pelajarilah bahasanya. Tips and triknya. Oke. Ada lagi Teh? Tips and trick? Ya? Atau cukup? Cukup sih. Maksudnya persiapkan mental saja kayak gitu. Iya. Benar-benar. Sama ini Teh, harapan Teteh ke depannya seperti apa Teh? Apakah ingin lanjut sekolah lagi yang lebih tinggi atau nanti bekerja di sana atau langsung mau ke Indonesia? Gimana Teh itu untuk harapan ke depannya Teh? Harapan ke depannya semoga lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin. Semua tugasnya lancar sampai tahun 2022. Tapi harapan saya ingin lanjut lagi kuliah di sini. Oke. Dan ya semoga menata karir di sini juga sih. Ya. Kayak gitu. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab ya Teh, karena mungkin dari teman-teman juga ada yang mau bertanya. Silakan saya buka untuk tanya jawab. Ada yang mau bertanya tidak? Dari Teh Dinda atau Teh Padmelia, ada pertanyaan nggak? Bebas. Halo, ada pertanyaan untuk Teh Bandawati? Mungkin sambil menunggu ya Teh, karena Ray juga ada pertanyaan ya Teh buat Teteh. Gitu. Kalau misalnya strata sekolah Ausbildung itu seperti apa Teh? Di bawah universitas kah? Di atas SMA atau gimana Teh? Itu dari stratanya, tingkatannya gitu. Ini sistem pendidikan Jerman tuh rada ianya agak membingungkan juga menjelaskannya kayak gimana. Jadi sistemnya tuh kayak gini. Kalau kita kan ada Grundschule, kita di sini tuh ada Grundschule. Kalau kita tuh di situ SD ya, sekolah dasar. Nah, kalau kita SD di Indonesia itu kan sampai kelas 6. Sedangkan di sini tuh Grundschule-nya tuh hanya sampai kelas 4. Dan di kelas 4 ini penentuan. Jadi bagi siswa ini penentuan apakah untuk ke mana mereka lanjut. Jadi di sini tuh ada yang dinamakan gimnasium, Realschule, Hauptschule kayak gitu. Ya kalau nggak salah ada Realschule. Jadi kayak yang dari kelas 4 ini penentuan kalau misalnya mereka pas ujiannya bagus, pas kelas 4 SD ya, ujiannya bagus, jadi mereka tuh lanjut ke gimnasium, lanjut sampai kelas 13 gitu. Jadi kalau kita kan adanya SD, SMP, SMA dan itu kan setara gitu kan berlaku semuanya. Kalau di sini tuh beda dan ini juga kayak sistem pendidikannya tuh sangat rumit juga sih karena tiap negara bagian juga beda. Cuma yang saya pahami sampai sekarang tuh kayak gitu. Jadi yang bisa lanjut kuliah untuk lanjut kuliah ke universitas itu bagi mereka yang sudah bagi mereka yang di gimnasium. Paham nggak? Jadi pas dari kelas 4 lanjutnya teh ke gimnasium. Jadi gimnasium teh jadi dari kelas 5 sampai kelas 13 tuh gimnasium kayak gitu kan. Baru mereka itu bisa lanjut langsung ke universitas. Kalau misalnya mereka nggak
masuk ke gimnasium, misalnya ke Realschule. Nah, yang masuk ke Realschule ini, mereka sebenarnya bisa juga lanjut kuliah, tapi kayak harus mengikuti apa lagi kayak gitu kan. Nah, makanya kenapa saya nggak bisa langsung ke universitas, karena lulusan SMA dari Indonesia itu nggak diakui sebagai gimnasium meskipun kita 12 tahun ya. Maksudnya kayak lulusan SMA tuh kita kan 12 tahun kalau dijumlahkan dari SD, SMP, sampai SMA. Nah, karena di gimnasium di sini gimnasium itu sampai kelas 13 gitu. Oke. Jadi akui Sampai kelas berarti. 13. Jadi nggak diakui, jadi kurang 1 tahun. Makanya lulusan SMA yang langsung ke sini mau kuliah itu harus mengikuti student college kayak gitu. Oke. Penyetaraan dulu ya kurang lebih 1 tahun kayak gitu kan sampai keterima masuk ujian ke universitas mana. Kayak gitu. Makanya saya lanjut dulu Ausbildung karena ya bisa langsung gitu kan dengan penyetaraan ijazah dari Indonesia tanpa harus student college dulu, ya udah ambil Ausbildung. Setelah Ausbildung ini saya bisa langsung lanjut kuliah karena ijazahnya tuh setara dengan apa gitu, jadi bisa langsung kuliah. Kayak gitu. Jadi rada rumit oke sih sistem pendidikan Jerman teh. Oke, ada pertanyaan ini. Ini teh dibacain ya teh. Tis, belajar bahasa asingnya boleh Kak? Sama gimana caranya buat tetap bertekad gitu kalau mau kuliah di luar? Gimana Teh? Silakan. Personal ya, maksudnya tips belajar bahasa asing, pengalaman diri sendiri itu dengan membaca, banyak membaca, dan membacanya itu nyaring. Jadi waktu itu saya juga bukan hanya bahasa Jerman kan, pertama belajar bahasa Inggris. Nah, di situ saya banyak membaca, dan membacanya itu nyaring supaya kita tuh tahu intonasi yang enak itu kayak gimana, benar. Masalahnya jangan memikirkan dalam belajar bahasa itu, jangan memikirkan salah atau benar. Yang penting kita tuh mencoba untuk berbicara menggunakan bahasa itu kayak gitu. Makanya dengan membaca ini sangat membantu. Banyak membaca buku tentang ya pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Jerman kayak gitu. Terus membacanya dinyaringkan, dan tekad untuk tetap bertekad untuk kuliah di luar. Tekadnya itu ya kembali lagi percaya dengan mimpinya kayak gitu. Kalau misalnya udah yakin dengan mimpi diri sendiri itu, udah percaya dengan diri sendiri bahwa pasti bisa kayak gitu. Harus selalu berpikir positif bahwa bisa dan tidak ada yang tidak mungkin. Oke, mantap Teh. Terima kasih banyak Kak. Oke, dari Teh Dinda apakah ada yang ingin ditanyakan Teh? Sama-sama. Belum bertanya nih Teh Dinda. Teh Dinda mantos apal sana. Aduh, bentar, jaringannya ini apa sih gangguan? Oke. Ada pertanyaan Teh? Nanya apa Kang? Ini deh, meyakinkan orang tua tuh gimana sih Teh? Kan orang Indonesia mah kan pasti melang gitunya ke anak-anak kalau ke luar negeri Teh. Bukan kalau luar negeri unggul sih, ke Bandung misalnya, ke daerah Jawa atau daerah mana gitu kan, orang Indonesia mah suka melang gitu kan ya. Nah, cara meyakinkannya orang tua tuh gimana sih? Ya, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Oke, langsung Teh. Pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi dengan orang tua itu emang sangat-sangat penting ya. Hubungan dengan orang tua itu sangat-sangat penting. Cara meyakinkannya itu ya dengan sungguh-sungguh. Maksudnya kita menunjukkan sungguh-sungguh bahwa kita itu ingin mencapai ini loh. Bahwa kita tuh punya mimpi dan kita itu ingin mewujudkan mimpi ini kayak gitu. Jujur dengan ini tuh karena emang saya dari dulu juga sudah punya mimpi ingin keliling dunia kayak gitu kan. Tapi entahlah, maksudnya kayak ya udahlah dari SMP, Mah Pak mau keliling dunia kayak gitu kan. Tapi kayak maksudnya emang terdengar mustahil ya. Maksudnya di waktu yang itu tuh, saat itu tuh kayak naon merenanya apalah kayak gitu kan. Cuma kayak karena sungguh-sungguh tetap
maksudnya kayak fokus dengan sekolah, dan yang paling penting itu sih emang harus melatih skill kayak gitu. Kalau saya kan emang ininya dalam bahasa kayak gitu kan. Jadi benar-benar memperlihatkan bahwa kita tuh tertarik dengan bidang ini, dengan bahasa kayak gitu. Kalau pengalaman pribadi saya, kenapa jujur pengalaman pribadi, kenapa orang tua sampai bisa percaya itu karena saya juga selain bahasa, selain berprestasi di bidang bahasa, dan karena saya ikut bela diri. Karate. Waktu ya bener, jadi itu sih alasan, maksudnya karena saya sendiri juga kan maksudnya kayak anak perempuan kayak gitu kan, mau jauh dari orang tua tanpa pengawasan kayak dan nggak ada siapapun ya, makanya itu salah satunya dengan saya tuh ikut bela diri supaya mereka juga bisa mempercayai saya ketika jauh dari mereka kayak gitu sih. Jadi harus tahu kayak mengerti juga, memahami bagaimana keraguan orang tua itu kayak gitu, ketakutan orang tua terhadap ketika mereka jauh dari kita, apa sih kayak gitu. Halo? Maksudnya kayak jadi tiap orang tua juga kan menunjukkan dengan apa ya, kepercayaan mereka tuh kita sia-siakan kayak gitu sih. Oke. Semoga membantu pertanyaannya, jawabannya. Siap, Teh. Mungkin ada pertanyaan lagi, Teh, ini. Kalau misalnya, terima kasih, Teh, kata Teh Dinda. Mungkin ini, Teh, kan di Jerman itu Sama-sama. kita sebagai Muslim itu menjadi minoritas, gitu, Teh. Apakah ada tindakan rasisme ataupun kita kesulitan makanan halal gitu, Teh, di Jerman sana? Katanya kalau di Eropa itu agak rasis. Apakah di Jerman rasis? Tergantung ya. Kembali lagi di Jerman bagian mana. Emang saya juga sudah mendengar dan emang sih sudah merasakan sendiri kayak gitu. Karena saya di daerah ini ya, di daerah bawah di selatan Jerman kayak gitu, dan di Jerman sini tuh nggak terlalu rasis dibandingkan dengan Jerman bagian timur dan utara. Itu saya sering banyak mendengar itu ya rasis gitu kan orang-orangnya. Ya maksudnya kayak dengan sejarah Jerman juga kenapa mereka sampai seperti itu ya adalah ya kayak gitu. Cuma tergantung lagi di bagian Jerman mana kamu tinggal. Kalau alhamdulillah pengalaman saya sampai sekarang tuh nggak ada yang tidak mengenakan gitu kan. Bahkan pas waktu awal kesini tuh kayak merasa mereka tuh ramah kayak gitu, karena waktu itu saya tinggalnya di kota kecil, jadi orang-orangnya tuh lebih ramah gitu. Tapi sejauh ini merasa nyaman sih. Saya kan tinggal 1 tahun tuh di kota Abstadt dekat Stuttgart itu. Oke. Terus setelah 1 tahun itu dan 1 tahun setengah ya, semenjak 1 tahun setengah ini di München, dan alhamdulillah sih, maksudnya di München merasa aman. München kan salah satu kota terbesar di Jerman juga kan, tapi alhamdulillah aman. Merasa nyaman kayak gitu. Kalau makanan halal sulit nggak, Teh, di sana? Bahkan di sini tuh sebenarnya tuh banyak ini loh, banyak toko-toko Arab dari Turki kayak gitu. Jadi waktu itu saya juga kayak kalau beli ayam kayak itu bisa langsung dari toko Arab, toko Turki yang kayak gitu, dan itu ya pastinya halal kan ya. Iya. Tapi kayak masalah halal dan haramnya tuh ya oke lah, tentang paling besarnya tuh daging babi kayak gitu kan. Iya. Tapi di sini tuh ya sudah jelas kayak gitu kan, ini daging babi, ini daging ini, nggak ada campuran kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak ada keraguan apapun kan, maksudnya kayak beneran di situ kan, oh ini daging babi, ini daging sapi, ada juga kalau misalnya ini dagingnya tuh kayak udah kemasan kayak gitu dan dicampur kayak gitu, dan udah ada tulisannya campuran kayak gitu. Cuma mungkin kayak lebih ke makanan-makanan cemilan kayak gitu kan, yang ada kandungan-kandungan babinya, mungkin itu yang sulit sih. Tapi di sini juga
yang saya merasa ininya tuh karena di sini juga banyak makanan vegan. Vegan itu yang nggak ada sama sekali unsur hewaninya. Jadi kan udah pasti itu halal kan. Ya, betul. Jadi nggak harus khawatir sih kalau tentang makanan gitu. Oke. Mhm. Sama ini teh, apakah ada teh dari Teteh gitu hal yang dirindukan dari Indonesia teh? Oh, banyak lah. Apa teh? Kayak tentang makanan ini loh, yang di pinggir jalan kayak gitu. Itu Apa yang bikin cibai? cilok kayak gitu. Sampai bisa bikin cilok sendiri semenjak di Jerman karena nggak ada gitu kan. Kayak yang hal-hal sederhana kayak gitulah. Soalnya kayak di sini tuh makanan tuh gimana ya? Yang makanan nggak ada kayak bakso yang kayak gitu-gitulah. Mie ayam. Ya ayam nggak ada kayak gitu. Kayak beneran ya udah antara restoran atau bahan yang belum jadi ya gitu. Itu sih yang pertama itu makanan yang sangat dirindukan. Oke. Dari teman-teman adakah yang ingin ditanyakan Dan lagi? selebihnya Dari Gita mungkin yang baru masuk mau bertanya nggak Gita? Anak Jerman juga ya ini teh Gita ini. halo. Halo. Nggak ada mungkin ya. Mungkin ini teh. Oh, info yang ini nih. Gimana? Info gimana? Info yang sangat ini tuh di Jerman tuh tentang cuacanya yang ekstrim. Hari ini contohnya ya, kemarin kita kan udah mulai mau masuk musim Frühling. Frühling itu kayak musim semi. Dan sudah nggak ada ini ya, nggak ada salju lah. Dan tiba-tiba kemarin tuh turun lagi salju. Terus sekarang si matahari bersinar terang lagi. Kayak gitu sih ekstrimnya, perubahannya tuh sangat cepat. Jadi kayak orang-orang tuh kayak ngomongnya tuh kayak gini, ya das Wetter in Deutschland. Apa itu? Kayak udah tahu kayak cuaca musimnya tuh yang bergantinya tuh sangat cepat kayak gitu. Dari hari ke hari itu beda-beda kayak gitu. Hari ini kayak badai salju, besoknya bisa ini lagi kayak gitu. Hari ininya sudah terang benderang matahari kayak gitu. Kalau di sini di sana jam berapa teh? Sekarang cerah lagi. Jam 14.37. Oh, berarti siang ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir. Masih beda 6 jam. Oke, pertanyaan terakhir mungkin ya teh. Untuk rencana, kan Teteh katanya mau membangun karir dulu di Jerman gitu. Nah, apakah Teteh akan memang tetap menetap, ataukah ada mungkin saya 10 tahun lagi balik atau 15 tahun lagi balik? Ada nggak Teh itu perkiraan untuk balik ke Indonesia Teh? Ya pasti. Maksudnya kayak pulang ke Indonesia pastilah. Entah hanya untuk liburan atau sekedar ini juga kayak gitu. Tapi masih belum tahu. Maksudnya kayak fokus saya sekarang tuh sekolah dan membangun karir dulu. Tapi kayak rencana pulang ke Indonesia ya pasti. Menunggu COVID juga mungkin ya di sana. Iya. Dan beneran, maksudnya kayak saat ini tuh 2 tahun ini tuh di masa sekolah ini tuh kayak belum kepikiran mau pulang kayak gitu. Jujur karena dengan tugas, dengan jadwal sekolah, jadwal kerja kayak gitu sangat padat jadi belum tahu. Oke. Kalau dari yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita ke penutupan? Kayaknya nggak ada ya Teh. Mungkin langsung aja Teh ke closing statement dari Teteh sendiri dan juga quotes mungkin ada dari Jerman apa Teh yang terkenal. Silakan Teh. Quote bahasa Jerman apa ya? Ya dari bahasa Inggris juga sih. Mungkin ke dalam bahasa Jerman itu "To was du liebst, und liebst was du tust." Dalam bahasa Inggrisnya kayak do what you love and love what you do. Jadi seharusnya kita cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai.
Jadi intinya tetap bermimpi dan yakin terhadap mimpi sendiri, yakin terhadap diri sendiri, percaya bahwa akan bisa menggapainya kayak gitu. Oke. Jangan pernah meragukan diri sendiri, intinya seperti itu. Iya. Oke Teh, terima kasih mungkin atas waktunya dan juga sharing-sharing informasinya Teh. Mohon maaf gitu kalau dari Raya ada kesalahan ataupun kekurangan. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih udah membantu tugasnya Teh. Sama-sama. Ciao, bahasa Jermannya. Ciao. Ciao. Oke, makasih Teh. Tschüss. Bu. Ciao. Danke. Gerne. Oke, terima kasih Teh. Sehr gerne. Ciao, alles Gute.